Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 TI2B akan membahas mengenai routing. Nah, sebelum masuk pembahasan materi, mari kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Apa sih itu routing? Nah, routing merupakan sebuah protokol yang bertugas untuk menentukan jalur dari suatu jaringan ke jaringan lainnya dalam proses pengiriman data paket. Untuk lebih jelasnya, mari kita gunakan sebuah pengandaian. Bayangkan, kamu berada di sebuah kota besar dan ingin mengirimkan paket ke kota lain. Routing berperan seperti seorang kurir yang bertugas mengantar paket tersebut. Kurir ini harus memilih rute terbaik untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi jalan, kemacetan, jarak, dan kecepatan. Nah, terkadang jika ada jalan yang macet atau rusak, kurir akan mencari rute alternatif agar paket tetap sampai tujuan tepat waktu. Dalam jaringan komputer, router bertindak seperti kurir, memilih jalur terbaik untuk mengirim data dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Jadi, routing memastikan data sampai ke tujuannya dengan cara paling efisien dan cepat, meskipun ada kendala di jalan. Lalu, apa tujuan adanya routing? Yang pertama adalah efisiensi pengiriman data. Routing memastikan pengiriman data yang efisien melalui jaringan dengan menentukan jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringan dan faktor-faktor lainnya. Routing membantu meminimalkan waktu keterlambatan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Yang kedua adalah konektivitas jaringan. Nah, routing memungkinkan koneksi yang mulus antara jaringan yang berbeda. Router berfungsi sebagai gerbang yang menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik seperti internet. Ini memungkinkan akses dan pertukaran informasi antara sistem yang terhubung dalam jaringan yang lebih luas. Yang ketiga adalah toleransi kesalahan. Routing dapat menerapkan jalur alternatif atau redundant dalam jaringan. Ini membantu menjaga ketersediaan jaringan dan toleransi kesalahan. Jika jalur utama mengalami masalah atau kegagalan, paket data dapat dialihkan ke jalur alternatif, memastikan konektivitas yang berkelanjutan. Yang keempat adalah skalabilitas jaringan. Routing memungkinkan jaringan untuk diperluas dengan mudah dan dikelola secara efisien. Dengan menggunakan protokol routing yang tepat, jaringan dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kinerja. 5. Yaitu keamanan jaringan. Routing dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan dalam jaringan. Router dapat melakukan pemfilteran lalu lintas berdasarkan alamat sumber, alamat tujuan, protokol, atau kriteria lainnya. Ini membantu melindungi jaringan dari serangan dan ancaman keamanan. Memastikan hanya lalu lintas yang diotorisasi yang dapat masuk atau keluar dari jaringan. Yang terakhir adalah pemecahan masalah. Routing membantu dalam pemecahan masalah jaringan dengan menyediakan alat pemantau lalu lintas dan deteksi masalah. Router dapat mengidentifikasi kegagalan jalur, mengukur kinerja jaringan, dan membantu administrator jaringan dalam mengatasi masalah dengan cepat. Ini membantu meminimalkan waktu henti dan memastikan kinerja yang optimal. Terima kasih kepada Mbak Laras telah menjelaskan tentang pengertian routing dan tujuan routing. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis routing dan routing protokol. Untuk jenis-jenis routing yaitu ada 3, yaitu static routing, dynamic routing, dan default routing. Untuk static routing yaitu bentuk routing yang terjadi ketika routing menggunakan entry routing yang dikonfigurasi secara manual. Untuk yang dynamic routing adalah mekanisme pertukaran informasi perotean antar router untuk menentukan jalur optimal antar perangkat jaringan. Yang ketiga yaitu default routing, merupakan jenis routing yang menggunakan single routing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang static routing. Nah, static routing adalah bentuk routing yang terjadi ketika router menggunakan entry routing yang dikonfigurasi secara manual. Dalam banyak kasus, rute statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan dengan menambahkan entry ke dalam tabel perotean, termasuk network destination, subnet mask, and next hop.
Rute statis adalah tetap dan tidak berubah jika jaringan diubah atau dikonfigurasi ulang. Protein statis juga dapat digunakan dalam jaringan rintisan atau untuk menyediakan gateway pilihan terakhir. Protein dinamis dan protein statis biasanya digunakan pada rute untuk memaksimalkan efisiensi protein dan untuk menyediakan cadangan jika informasi protein dinamis gagal dipertukarkan. Nah, untuk static routing tidak membutuhkan banyak sumber daya seperti memori atau CPU. Malahan Anda bisa menggunakan router yang lebih terjangkau untuk bertahan statis ini. Nah, dengan contoh seperti ini gambar dari PCA ke router A, lalu ke router A mengirim ke router B, lalu router B mengirim ke PCB. Jadi sangat-sangat statis. Selanjutnya yaitu dynamic routing. Untuk dynamic routing, mekanisme pertukaran informasi berurutan antar router untuk menentukan jalur optimal antar perangkat jaringan. Metodenya di mana router secara otomatis menemukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data ke jaringan lain. Router berkomunikasi satu sama lain menggunakan routing protokol untuk saling bertukar informasi jaringan dan memperbarui routing table mereka secara otomatis. Protokol berurutan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengumumkan jalur jaringan. Protokol berurutan dinamis dirancang untuk mengatasi kekurangan berurutan statis, seperti perlunya keterlibatan manusia untuk mengarahkan lalu lintas di sekitar kegagalan, kesalahan manusia yang dilakukan saat mengetik informasi rute, dan batas penskalaan beberapa rute yang dapat dilacak oleh satu orang dalam satu rute. Keuntungan ini datang dengan mengorbankan kebutuhan daya komputasi yang signifikan pada router dan kebutuhan untuk melatih administrator jaringan yang berspesialis dalam menjinakkan algoritma routing. Nah, seperti gambar ini, untuk PC ke switch, lalu untuk switch ke router. Nah, untuk jalur tercepat kita ke router 3, lalu ke router 5, lalu ke switch dan mengirim ke PCB. Nah, untuk yang ketiga yaitu default routing. Untuk default routing sendiri, jenis routing yang hanya menggunakan single route atau satu router saja, yang mana metode routingnya hanya akan menggunakan konfigurasi untuk mengirim seluruh paket data ke satu router saja. Konfigurasi ini memungkinkan router untuk meneruskan paket data ketika tidak ada route yang cocok dalam tabel routing untuk menuju ke jaringan tujuan. Jenis routing yang satu ini juga biasa disebut dengan istilah gateway of last resort, karena sistem routingnya yang dipakai sebagai router rintisan untuk menjangkau semua jaringan lain agar semua paket data tersampaikan ke jaringan tertentu. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Kelebihan dari default routing ini dapat digunakan ketika belum ada route yang ditentukan sebelumnya dalam tabel routing. Nah, untuk contoh gambarnya, jadi dari server PT server 0 ini ke root. Nah, ini dikirim ke masing-masing root, tapi tujuannya yaitu satu root satu PC. Nah, seperti itu. Routing protokol. Nah, routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Sebelum membahas ke masing-masing routing protokol, akan saya bahas klasifikasi dari routing protokol terlebih dahulu. Jadi, jenis routing protokol itu terbagi menjadi dua, yakni IGP atau Interior Gateway Protocol dan EGP Exterior Gateway Protocol. IGP atau Routing Protocol jarak pendek adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AES, Autonomous System, yang sama. Autonomous System sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan
kebijakan routing internal yang sama. Di dalam interior gateway protocol masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni distance vector dan link state. Nah, untuk distance vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan atau hop count. Contoh distance vector adalah RIP dan AIGRP. Sementara untuk link state adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh link state protokol adalah OSPF dan ISIS. Lalu ada EGP, yaitu routing protokol jarak jauh. Merupakan routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar autonomous system. Nah, routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS. Oleh karena itu disebut exterior gateway protocol. Contoh EGP yang umum digunakan adalah BGP, Border Gateway Protocol. Baik, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai jenis-jenis routing, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari masing-masing jenis tersebut. Ada 3 jenis routing, yang pertama yaitu static routing, yang kedua yaitu dynamic routing, dan yang ketiga yaitu default routing. Nah, keunggulan dari static routing yaitu kinerja CPU router menjadi lebih ringan, routing statis lebih aman. Routing ini lebih hemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang dalam proses pengiriman paket. Routing statis kebal terhadap serangan spoofing dari hacker. Dan yang terakhir yaitu pengiriman paket data lebih cepat karena rute telah ditentukan sebelumnya oleh admin jaringan. Yang kedua yaitu keunggulan dari dynamic routing. Kita tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kita hanya perlu mengenal alamat yang terhubung langsung dengan routernya, dalam kurung jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Jika ada penambahan jaringan baru, hanya router yang terkait yang perlu dikonfigurasi ulang. Dan dynamic routing ini dapat memperbarui jaringan secara real time. Dan yang terakhir yaitu keunggulan dari default routing. Sama seperti static routing, default routing ini menggunakan sedikit sumber daya atau tidak banyak membebani daya dari CPU router. Menggunakan sedikit bandwidth antar router, memiliki tabel routing yang kecil, memungkinkan koneksi ke jaringan jarak jauh, dan yang terakhir yaitu efektif saat sebagian besar tujuan jaringan diarahkan ke satu perangkat next hop. Baik, sebelumnya membahas mengenai keunggulan routing, dan sekarang saya akan membahas mengenai kekurangan routing. Dimulai dari static routing. Static routing memiliki kekurangan antara lain: pertama, mengatur secara manual. Mengatur jalur secara manual membutuhkan waktu dan upaya besar dari administrator jaringan. Ini bisa jadi tidak praktis dan rentan terhadap kesalahan manusia. Kedua, tidak efisien pada jaringan besar. Di dalam jaringan besar, mengatur rute statis untuk setiap jaringan atau tujuan sangat tidak realistis dan tidak efisien. Hal ini meningkatkan kompleksitas administrasi dan risiko kesalahan konfigurasi. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan konfigurasi. Karena semua konfigurasi dilakukan secara manual, risiko kesalahan konfigurasi meningkat. Kesalahan ini bisa menyebabkan lalu lintas yang tidak diinginkan atau bahkan kegagalan jaringan. Berikutnya yaitu dynamic routing. Dynamic routing memiliki kekurangan antara lain: 1. Rentan terhadap serangan DOS atau singkatan dari Denial of Service. Protokol routing dinamis bisa menjadi target serangan DOS yang dapat mengirim lalu lintas palsu atau mengganggu pertukaran informasi routing. Serangan DOS dapat membuat layanan jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Kedua, membutuhkan banyak sumber daya. Pada dynamic routing memerlukan sumber daya CPU dan memori yang besar, terutama dalam jaringan yang sangat besar atau padat. Yang ketiga, membutuhkan konfigurasi lebih kompleks. Konfigurasi dan pemeliharaan protokol routing dinamis lebih rumit dibandingkan dengan static routing. Ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang protokol routing dan topologi jaringan.
Berikutnya yaitu default routing. Default routing memiliki kekurangan antara lain: pertama, keamanan kurang karena rute yang dituju belum tentu terpercaya. Default routing bisa kurang aman karena rute yang dituju mungkin tidak terpercaya. Ini meningkatkan resiko serangan atau pencurian data. Yang kedua, ketergantungan terhadap router lain. Default routing membuat jaringan tergantung pada ketersediaan dan keandalan router lain untuk meneruskan lalu lintas ke tujuan yang tidak tercantum dalam target routing lokal. Yang ketiga, tidak praktis pada jaringan besar. Penggunaan default routing bisa tidak praktis dalam jaringan yang sangat besar atau kompleks, di mana rute default tidak efektif dalam mengelola lalu lintas secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana routing itu bekerja. Langkah pertama yaitu router menerima paket data yang akan dikirim ke tujuan tertentu. Nah, bayangkan saja router itu seperti kantor pos. Saat kamu mengirim surat, kamu menulis alamat di amplop tersebut. Nah, router menerapkan cara kerja yang sama. Jadi router itu menerima paket data yang dengan alamat tujuan tertentu. Selanjutnya, router cek tabel routing apakah ada jalurnya ke tujuan yang ingin dituju. Jadi router itu punya peta khusus namanya tabel routing. Jadi itu seperti peta jalan internet. Untuk mengecek router itu mengirim data itu lewat mananya itu dicek dari tabel routing tersebut. Selanjutnya router mencari jalan terbaik untuk sampai ke tujuan. Sama seperti saat kita berkendara. Jadi router itu ngecek dulu jalurnya, jalan terbaik mana yang akan saya lewati. Jalan terbaik ini bisa saja seperti rute tercepat atau jalan yang paling sedikit hambatannya. Selanjutnya, router meneruskan data ke router lain yang telah ditentukan jalurnya. Setelah menemukan jalan yang terbaik, router itu akan meneruskan paket data tersebut ke router lainnya. Proses ini tuh seperti estafet, jadi paket datanya itu dioper dari satu router ke router yang lain. Nah, yang terakhir, paket data terkirim ke tujuan. Setelah melewati beberapa router, paket data tadi itu akhirnya sampai ke alamat tujuannya. Proses ini terjadi beberapa milidetik, jadi kamu bisa menjelajah internet, menonton video dengan sangat cepat. Untuk memahami lebih lanjut tentang routing, mari kita saksikan animasi berikut ini. Di sini ada 4 router dalam jaringan berbeda yang ditunjukkan oleh warna yang berbeda yang dihubungkan melalui jaringan internet. Masing-masing jaringan memiliki router sendiri yang dilengkapi dengan hub atau switch serta komputernya. Nah, kita lihat sekarang bahwa setiap jaringan hanya bertukar informasi dalam jaringan mereka sendiri. Data mereka tidak keluar ke internet, jadi mereka tidak berkomunikasi dengan jaringan lain. Mereka hanya bertukar data dalam jaringannya masing-masing. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan pertukaran data antara jaringan berbeda. Misalnya, komputer pada jaringan merah ingin berkomunikasi dengan komputer pada jaringan biru. Nah, paket data harus meninggalkan jaringan mereka sendiri dan dikirim ke internet. Komputer mengirim paket data ke router jaringan. Begitu dia sampai ke router, maka router itu akan melihat IP address dari paket data dan kemudian meneruskan data keluar ke internet ke router berikutnya. Dan kemudian menuju router jaringan biru dan kemudian ke komputer yang dituju secara singkat. Begitulah cara router bekerja. Berikutnya yaitu contoh studi kasus untuk static routing. Bayangkan dalam sebuah perusahaan memiliki beberapa cabang kantor di berbagai lokasi, dan perusahaan tersebut menggunakan LAN atau singkatan dari Local Area Network. LAN sendiri merupakan bagian dari static routing. Hal tersebut dipilih dikarenakan pertama, mengatur secara manual dalam jaringan yang tidak terlalu rumit
atau kompleks, routing statis memungkinkan administrator secara langsung menentukan jalur paket data dari setiap cabang ke tujuan yang diinginkan. Kedua, kontrol yang spesifik. Administrator memiliki kontrol penuh terhadap aliran lalu lintas di jaringan. Yang ketiga, ketergantungan yang rendah. Routing statik tidak memerlukan komunikasi terus-menerus antara router untuk memperbarui tabel routing. Yang keempat, keamanan yang ditingkatkan. Karena jalur diatur secara manual, routing statik dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jalur tersebut tidak berubah secara tiba-tiba, sehingga sulit bagi penyerang untuk mengeksploitasi perubahan dalam tabel routing. Yang kelima, pemeliharaan yang mudah. Dalam jaringan yang jarang berubah, routing statis mudah dipelihara dan diperbarui. Dengan menggunakan routing statis, perusahaan tersebut memastikan bahwa paket data dari satu cabang ke cabang lainnya mengikuti jalur yang telah ditentukan dan menjaga kontrol keamanan jaringan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus contoh penerapan dynamic routing. Jadi misal ada sebuah perusahaan besar dengan banyak kantor cabang di berbagai lokasi memiliki jaringan yang luas dan kompleks. Untuk memastikan komunikasi yang lancar antara kantor-kantor tersebut, perusahaan menggunakan routing dinamis untuk mengelola jalur komunikasi secara otomatis dan menyesuaikan diri dengan perubahan jaringan. Pada kasus ini digunakan dynamic routing dikarenakan beberapa hal, antara lain 1. Jaringan yang besar. Jadi pada jaringan yang kompleks dengan banyak router, routing dinamis lebih efisien karena dapat menyesuaikan diri secara otomatis dengan perubahan jaringan. Yang kedua, skalabilitas. Routing dinamis memungkinkan jaringan untuk berkembang dengan mudah karena router dapat mempelajari rute baru secara otomatis tanpa administrator konfigurasi ulang secara manual. Yang ketiga, ada toleransi kesalahan. Jika terjadi kegagalan pada suatu jalur, routing dinamis dapat secara otomatis mencari jalur alternatif untuk menjaga konektivitas jaringan. Yang terakhir adalah load balancing. Routing dinamis dapat mendistribusikan lalu lintas secara merata di antara beberapa jalur, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Dari penjelasan materi routing yang kami bawakan, kami menyimpulkan bahwa routing adalah fondasi utama yang menghubungkan jaringan komputer modern, memastikan data dapat bergerak dengan cepat, tepat, dan aman. Dengan teknologi ini, jaringan dapat beroperasi secara efisien, dapat diandalkan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Meskipun memiliki banyak keunggulan seperti kemampuan untuk mengatasi kesalahan dan meningkatkan keamanan, routing juga menghadapi tantangan dalam hal kompleksitas konfigurasi dan kebutuhan sumber daya yang tinggi. Dengan memahami dinamika ini, administrator jaringan dapat membangun dan menjaga jaringannya kuat serta handal untuk kebutuhan pengguna mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.